Oke, setelah kita berhasil melakukan setup slice-nya, sekarang kita akan melakukan hit endpoint to-dos-nya ini dan responnya itu kita akan taruh ke store kita atau ke slice to-do kita. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke bagian slice-nya, tuh di bagian to-do slice-nya ini teman-teman. Di bagian to-do slice-nya ini, yang pertama yang akan kita lakukan adalah di sini kita butuh sebuah sebuah function untuk merubah data to do yang kita punya. Yang pertama di sini mungkin ini saya akan balikan lagi ke default, lalu di sini saya akan membuat sebuah uh, function untuk merubah data to do dan juga data to dos. Di sini yang pertama namanya adalah set to dos dulu teman-teman. Dia menerima sebuah function. Lalu di sini dia menerima sebuah data. Yang pertama adalah state, lalu yang kedua adalah payload. Di sini yang berikutnya kita akan langsung merubah state.to do-nya dengan payload. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mendistract semua action yang kita punya ini yang ada di dalam reducer ini adalah sebuah action teman-teman. Jadi kita akan mendistract semua action yang kita punya. Ini harusnya pakai S. Oke, ini pakai S reducernya. Ini action kita ada set to dos dan di sini kita akan coba distract. Berarti di sini kita punya set to dos di sini sama dengan to do slash dot action. Oke, di sini kita export. Oke, nanti kita juga mungkin butuh si set to dos ini di bagian lainnya, untuk itu kita export. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah action untuk melakukan fetch ke API. Di sini saya akan buat sebuah variabel baru atau function baru. Export async function. Di sini namanya adalah fetch to dos async. Dia bentuknya adalah sebuah function. Di sini dia akan mengembalikan sebuah function lagi teman-teman. Inner functionnya ini dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah dispatch sama yang kedua adalah get state. Tapi untuk get state-nya kita nggak butuh dulu, jadi kita kosongin. Nah, di sini kita akan melakukan fetch data menggunakan HTTP client fetch. Di sini kita masukkan local host di slash di port 3000 slash todos. Oke, di sini kita kita dapat trace-nya. Di sini kita kasih pengecekan jika res dot oke-nya tidak oke, maka di sini kita akan nge-throw new error gitu. Sini gagal page to dos. Tapi kalau oke di sini kita kita akan return res.json. Kita invoke. Lalu di sini kita sudah bisa mendapatkan datanya. Kita den lagi teman-teman. Nah, datanya ini kita mau kemana kan? Datanya ini kita akan masukkan ke dalam sini teman-teman. Kita
kita masukkan ke dalam data to-dos kita. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita bisa menggunakan dispatch. Terus di sini kita akan panggil action set to-dos-nya. Terus di sini set to-dos, kita invoke, kita masukkan datanya. Oke, kalau udah di sini mungkin kalau ada error kita melakukan console. Kita catch .log. Oke, di sini untuk functionnya cukup seperti ini teman-teman, dan mungkin di sini saya akan melakukan console log di sini payloadnya. Lebih mastiin. Oke. Lalu yang berikutnya di sini untuk si fetch to do asing ini kita akan coba jalankan di dalam halaman atau pages home teman-teman. Jadi di sini mungkin kita butuh import use effect. Di ketika komponennya ini dimonting, kita akan langsung melakukan dispatch from React. Terus di sini kita langsung pakai use effect. Terus di sini kita pengen dia jalan sekali saja. Berikutnya kita juga perlu import dia batch to do asing from. Nih, kita mundurnya cukup jauh ke halaman store, terus di sini ada slash, terus di sini ada to do slash. Kalau udah di sini kita juga butuh use dispatch teman-teman. Use this. Ya, use dispatch-nya kita akan pasang di sini const dispatch, karena kita akan ingin mendispatch sebuah action. Berarti di sini use dispatch, kita invoke. Terus di sini kita lakukan dispatch, berarti di sini patch to the async, kita invoke. Kalau udah di bagian store-nya mungkin di sini kita ganti jadi to-dos. Terus di sininya berarti state dot to do reducer dot to dos. Oke. Di sini ada warning. Kita masukin aja dispatch-nya. Terus harusnya kita mungkin console log dulu aja ya untuk data to dos-nya. Console.log di sini to dos. Ini to dos. Oke, kalau udah kita balik lagi ke bagian slice-nya teman-teman, berarti kita udah nggak butuh console log di sini. Oke, kita sudah membuat functionnya, terus di sini action untuk nge-patch ke API-nya di sini kita buat, terus kita juga udah buat actionnya untuk merubah data to-dos-nya, harusnya ini to-dos. Terus di sini kita juga udah panggil ketika request-nya berhasil, kita akan melakukan dispatch set to-dos. Terus yang berikutnya di bagian home-nya. Di sini kita juga sudah mendispatch sebuah fetch to dos asing yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita console log hasilnya. Ekspektasinya adalah kita bisa melihat 3 to dos ini di bagian konsolnya. Oke, kita refresh. Ini ada error ya. Harusnya use dispatch. Ini ada use
Terus dispatch harusnya ada typo. Oke, ini foldingnya aktif terus. Oke, kalau udah kita refresh lagi. Oke, di sini ada error katanya action must be plain object tuh. Oke, kita cek di bagian to do slice-nya ini ada sebuah function yang mereturn sebuah function export asing. Kita masuk ke bagian home-nya. Page to do asing. Oke, kita lakukan konsol log dulu mungkin teman-teman. Di bagian sini. Log di sini berarti page to do asing. Terus mungkin ininya kita matiin dulu dispatch-nya. Oke, di sini ada kesalahan yang dimana kita apa ya, menaruh asingnya itu di bagian function luarnya, yang dimana ini harusnya nggak perlu ya teman-teman, karena kita menggunakan promise base di sini, tidak mau menggunakan asing await, dan walaupun menggunakan asing await, kita taruh bagian asingnya ini atau keyword asing ini di bagian inner function-nya, bukan di function yang luarnya. Dan di sini kita juga menggunakan promise base, jadi kita nggak perlu keyword asingnya. Harusnya sudah aman sekarang kalau kita intip di aplikasinya, ini jalan. Oke, konsolnya juga udah keluar. Kita balik lagi ke halaman home, berarti ini nggak perlu kita hapus. Tuh di bagian sini. Nah, kita aktifin lagi. Dan kalau kita intip di bagian aplikasinya teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman intip yang pertama di sini kita berhasil mengambil data tudusnya. Initial state-nya adalah array kosong. Lalu kita menjalankan apa sih namanya? Uh, data tudunya, yang dimana di sini data tudunya bentuknya adalah objek. Kita salah nge-assign, harusnya payload.payload gitu kan. Dan di sini di dalam payloadnya kita sudah melihat datanya ada 3, ada ID 1, ID 2, dan ID 3 teman-teman. Oke, di sini berarti kita salah assign datanya, harusnya di bagian to do slice-nya, terutama di bagian reducer ya, juga foldingnya kita aktifin. Berarti di sini harusnya namanya action. Terus di sini action.payload. Oke, harusnya sekarang bentuk datanya sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Nih, kalau kita refresh, bentuk tudusnya yang pertama adalah array kosong, lalu dispatch-nya jalan, sekarang bentuk tudusnya sudah ada isinya. Di sini kalau teman-teman intip, datanya ada 3, ID 1, 2, sama 3. Oke, artinya proses patching kita berhasil, dan kita sudah berhasil melakukan console log. Itu yang berikutnya di sini sebelum saya recap, ini udah nggak perlu, saya akan melakukan rendering di bagian sini teman-teman. Berarti di sini ada UL, terus di sini ada proses map, tudus dot map, di sini ada tudu, terus di sini kita coba render di dalam li tudunya. Di sini berarti tudu dot name, lalu di sini kita kasih key tudu dot id. Oke, harusnya sekarang kita melihat 3 tuduh kita, ada makan, coding, sama tidur.
Oke, dan di sini saya coba recap teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah di bagian slice-nya ini kita membuat sebuah function untuk HTTP request. Sini saya kasih nama page to do async, lalu saya melakukan request ke server dengan bantuan HTTP client page. Dan di sini jangan lupa kita export functionnya untuk kita gunakan di file lain. Kalau proses page-nya berhasil, di sini saya akan melakukan dispatch action set to do's, dan di sini kita kirimkan datanya. Nah, teman-teman jangan lupa di bagian reducer-nya ini buat sebuah action namanya set to do's. Ini sesuai dengan kebutuhan ya, nanti bisa disesuaikan dengan functionnya. Dia value-nya harus sebuah function, dan di sini menerima dua parameter state sama action. Nah, nanti data yang kita kirimkan ketika kita nge-invoke action-nya set to do sini, parameter yang dikirimkan nanti ada di variabel kedua ini, action, lalu ada di property payload. Nah, di sini di bagian state-nya kita bisa menentukan data apa yang mau kita update dari data dari parameter yang dikirimkan. Ada di bagian action.payload. Nah, kalau udah ready di bagian reducer-nya atau action-nya, di sini kita juga jangan lupa kita distract si bagian action set to do-nya. Barangkali kita butuh di file lain untuk memanggil atau menggunakan action ini. Dan yang tentunya action ini selain digunakan di file lain, nantinya kita juga butuh di bagian fetch to do async ini itu teman-teman. Untuk itu kita perlu distract dia dari to do slice.action gitu. Nah, kalau actionnya sudah ready dan di sini action untuk nge-fetch ke API-nya juga sudah selesai, yang berikutnya yang kita lakukan adalah di bagian home-nya. Di sini kita ambil data to-dos-nya, lalu kita mengimport use dispatch untuk melakukan dispatch action-nya. Lalu di sini yang berikutnya adalah kita juga import fetch to do async-nya. Lalu di bagian dispatch kita melakukan dispatch fetch to do async-nya teman-teman. Dan di sini kalau proses dispatch-nya nggak ada masalah, harusnya di bagian to do-nya ini, di sini kita ambil dari state to do reducer to do's, kita akan mendapatkan data yang kita harapkan gitu. Jadi di sini kalau teman-teman intip, kita sudah berhasil mengambil data dari API, disimpan ke store-nya Redux, dan ditampilkan ke dalam komponen home-nya. Nah, itu dia untuk page data menggunakan Redux Toolkit. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikut.